Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum, Kuliah 7 Menit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ke arah mana pandangan mata kita saat sholat di depan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah atau Baitullahil Haram. Dalam kondisi kita jauh dari Ka'bah, ulama berpendapat dan menganjurkan saat kita sholat, maka fokus pandangan kita adalah ke tempat sujud. Sekarang bagaimana saat kita berada di depan Ka'bah Al-Musyarrafah? Karena an-nadhrah ilal Ka'bah ibadatun. Memandang an-nadhru ilal Ka'bah ibadatun. Memandang Ka'bah itu merupakan tambahan nilai ibadah tersendiri. Apakah ketika kita sholat berada di depan Ka'bah, kita memandang Ka'bah? Ataukah kita harus memandang ke tempat sujud? Ataukah kita tetap memandang ke tempat sujud kita? Menurut jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah, tetap mengatakan fokus pandangan mata ke arah sujud dengan dalil apa yang pernah dilakukan oleh Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Rawahu Al-Baihaqi wal Hakim. Bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat, maka beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya selalu ke tempat sujud beliau. Juga ada sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma dakhala al-Ka'bah ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudih hatta kharaja minha." Bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah dan sholat di dalamnya, maka beliau tidak pernah meninggalkan matanya dari memandang sujud, memandang tempat sujud, sehingga beliau keluar dari Ka'bah. Dari sini jumhurul ulama menyimpulkan bahwa sebaiknya walaupun di depan Ka'bah tetap mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Akan tetapi ulama dari kalangan Al-Malikiyah yang mengikuti mazhab Maliki berpendapat dianjurkan ketika khusus sholat di depan Ka'bah, pandangan mata diarahkan kepada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu atau dadamu syatral masjidil haram, ke arah al-masjidil haram. Masyhur bahwa al-masjidil haram, kata-kata al-masjidil haram dalam Al-Quranul Karim memiliki 3 makna. Yang pertama, al-masjidil haram bermakna al-Ka'bah, al-masjidil haram bermakna masjidnya sendiri, dan al-masjidil haram juga bisa bermakna tanah haram secara keseluruhan. Maka dari firman Allah ini disimpulkan oleh kalangan Malikiyah, ketika sedang berada di depan Ka'bah, berada di dalam Masjidil Haram, maka pandangan yang paling baik adalah syatral Masjidil Haram bimaknal Ka'bah. Karena dalam sebuah hadis marfu' Ibnu Abbas juga meriwayatkan, al-baitu qiblatun li ahlil masjid. Baitullah atau Ka'bah merupakan kiblah li ahlil masjid. Wal masjidu kiblatun li ahlil haram. Sementara Masjidil Haram adalah kiblah bagi orang Makkah atau ahlil haram. Wal haram kiblatun ahlil ardi. Sementara tanah haram secara keseluruhan merupakan kiblah bagi orang-orang di luar tanah haram tersebut di seluruh dunia. Ini ada 2 pendapat yang berbeda antara jumhur yang mengatakan kita tetap memandang ke arah tempat sujud, dan kalangan Malikiyah yang berpendapat memandang ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ada satu kisah yang menarik yang diceritakan oleh guru kami Abu Ya'said Muhammad Ali Al-Maliki,
yang dinukil dari abahnya beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, bahwa ketika beliau Sayyid Alawi ditanyakan tentang hal ini, maka jawab beliau sungguh jawaban yang luar biasa. Beliau menjawab, tawajjah ila ma yakhsha'u bihi qalbuk, atau kama qala, hadapkan wajahmu, hadapkan pandanganmu ke arah mana saja yang menjadikan hatimu lebih khusyuk dalam salat. Ketika hati kita bisa lebih khusyuk ketika memandang tempat sujud, maka hadapkanlah pandangan itu. Dan kadang-kadang ketika kita memandang ke arah Ka'bah, di depan kita banyak lalu lalang orang yang bertawaf, mungkin tidak bisa khusyuk. Maka silahkan ikutilah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan, menganjurkan untuk tetap memandang tempat sujud agar lebih khusyuk. Tapi beda halnya ketika saat sholat 5 waktu, sholat maktubah datang misalnya, dan kita sedang berada di paling depan dengan Ka'bah, dan di depan kita kosong, tidak ada orang yang tawaf atau tidak ada lalu lalang apapun. Saat inilah kita juga bisa menikmati untuk memandang Ka'bah ketika sholat. Dan ini pun didukung oleh pendapat dari kalangan ulama-ulama Malikiyah. Maka kesimpulannya, arahkan pandanganmu kemana saja, tempat sujud atau ke tempat Ka'bah, mana yang lebih menjadikan khusyuk hatimu. Demikian, mudah-mudahan sekelumit faidah ini ada keberkahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.